Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Kristus yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tidak terasa kita telah tiba di episode yang ke-52 dari Renungan Malam Sebelum Tidur. Agar para sahabat bisa memperoleh sesuatu yang baru dan segar, maka kami akan membuat 52 renungan malam sebelum tidur ini yang ditayangkan setiap jam 9 malam akan menjadi satu dokumen. Terima kasih sudah setia bersama kami selama 52 hari. Orang bilang, inspirasi harus dicari, dikejar, dan digali. Hanya dengan cara demikian, maka renungan malam akan dapat menginspirasi Anda. Oleh sebab itu, izinkan kami, saya, Dema dan Indri, melakukan rehat sejenak sambil mempersiapkan renungan-renungan keseharian yang lebih segar dan aktual menanggapi masalah-masalah aktual yang terjadi di sekitar kita. Apabila ibu, bapak, dan saudara masih merindukan akan mendengarkan renungan malam sebelum tidur setiap pukul 9 malam, mohon diberikan masukan di kolom komentar di bawah, dan kami akan mempertimbangkannya kembali. Apabila tidak ada respon yang cukup, maka kami berpikir harus melakukan perubahan di sana-sini agar dapat memenuhi kebutuhan dari para sahabat Kristus yang kami kasihi. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Sahabat Kristus, seperti yang sudah saya utarakan pada renungan kemarin, bahwa setiap orang dapat melakukan refleksi terhadap peristiwa yang terjadi sehari-hari dan mengaitkannya dengan bacaan firman Tuhan. Seperti yang terjadi pada kisah sahabat saya Konrad Itondo dari Ghana. Hampir 8 tahun saya tinggal di satu kota pelabuhan di Jerman Barat, tepatnya di Hamburg. Sebagai seorang mahasiswa, saya mempunyai banyak teman dari berbagai tempat yang studi bersama saya di sana. Konrad Itondo dari Ghana adalah salah seorang sahabat saya di Universitas Hamburg, Jerman. Konrad berkulit hitam, rambut keriting kental, bibir agak tebal, tapi orangnya juga supel. Bergaul dengan sangat akrab dengan orang lain, tapi juga sangat tegas jika tidak menyukai atau tidak setuju dengan sesuatu. Suatu ketika ia mampir ke rumah kontrakan kami di Jalan Lappenbecksallee untuk acara makan siang bersama. Kebetulan beberapa hari yang lalu ada seorang teman pelaut yang baru saja datang dari Indonesia dan membawa durian. Wah, kami sungguh tertegun melihat dan membaui buah yang sudah lama sekali tidak kami saksikan. Sampai bayangannya pun hampir lupa. Ketika waktu makan siang tiba, Konrad dengan agak segan dan suara hampir berbisik mengatakan, "Maaf Bu," ini sebutan orang Ghana untuk saudara ya, "Maaf Bu, dari tadi di rumahmu kok baunya aneh banget ya. Sebetulnya bau apa sih?" Lalu saya jawab, "Baunya enak gak?" "Ah," jawabnya, "pokoknya aneh lah. Susah dikatakan seperti bau apa, tapi gak bahaya kan? Jangan-jangan kamu lagi masak ular kobra." "Hahaha, sorry bercanda," katanya. Jawab Konrad sambil hidungnya terus mengendus dan sesekali menutupinya dengan sapu tangan. "Sorry, jangan tersinggung ya Bu. Aku benar gak tahan baunya nih. Karena merasa tidak enak, lalu buah durian itu kami keluarkan dari dapur, dan Konrad pun membelalakkan matanya. Apa itu? Baru ngelihat sekarang. Ini buah atau binatang atau apa ya?" Konrad pun berdiri makin menjauh karena takut dan bau. Saya hanya katakan, "Jangan hanya menciumnya, tapi coba nyicipin sedikit."
Dengan memberikan tanda penolakan, ia berdiri semakin jauh sampai akhirnya Sonya istrinya, mungkin karena gak enak ya, mengambil durian yang kami tawarkan di piring kecil dan mulai mencoba mencicipinya. Wow, das ist aber göttlich. Ini enak banget. Aku belum pernah menikmati buah seenak ini. Boleh aku tambah lagi? Rasanya seperti mau terbang. Hai Konrad, sini coba dulu sedikit, kata Sonya. Dan akhirnya Konrad pun mengulurkan tangan dan mencicipinya. Enak banget. Smack sehr gut. Sahabat Kristus, sesuatu hal yang baru dalam hidup kita mungkin saja kelihatannya menakutkan, aneh, menjijikkan. Dan ketika kita tidak pernah mau mencobanya, maka sesungguhnya kita akan kehilangan pengalaman yang besar, pengalaman yang tidak ada duanya. Oleh karena itu, belajarlah untuk tidak berprasangka. Segala apa yang Tuhan ciptakan pasti ada maksud dan tujuannya. Hanya seringkali sebelum kita mengetahuinya, kita sudah menghindar dan menolaknya. Bersyukurlah terhadap hal-hal dan pengalaman baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sahabat Kristus, pengalaman dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Anda sudah mendengar banyak firman Tuhan dari renungan malam yang disampaikan selama ini. Namun bagaimana rasanya? Tentu kita tidak akan pernah mengetahuinya. Saya membuat renungan ini atas dasar pengalaman kehidupan dan sudah mencobanya, menikmatinya, dan mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang saya kisahkan dalam renungan malam selama ini. Dan saya hanya bisa mengatakan betapa nikmat dan damainya hidup bersama Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Apakah benar demikian? Jika Anda masih ragu, silahkan dicoba seperti yang telah dilakukan oleh Konrad dan istrinya ketika mereka mau mencicipi buah durian. Coba nikmati dan alami persekutuan dengan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita seperti yang tertulis dalam kitab Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Sahabat Kristus, jika masih ada ruang untuk memilih dalam hidup Anda, saya menyarankan dengan sangat, pilihlah Tuhan dan berjalanlah bersamanya dalam hidup ini, dan Anda sungguh akan hidup. Mari kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, kami sungguh mau bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu selama ini. Firman Tuhan telah ditaburkan bagi kami semua. Biarlah firman ini terus berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan dan pertolongan dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.